Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelapnya hutan serta ditemani cahaya bulan membuat sopir travel ini bingung dan pasrah atas keadaan yang menimpanya. Sebut saja namanya Pak Tony, yang berasal dari desa Kayen. Beliau adalah seorang yang hidupnya sederhana di kalangan masyarakat. Bermodalkan mobil, kesopanan, dan pengetahuan atas lokasi yang dia punya, banyak orang yang sering menyewa Pak Tony untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Waktu itu, tepatnya jam 7 malam, Pak Tony disuruh tetangganya yang bernama Pak Eko untuk mengantarkan beberapa perabot rumah tangga yang dipindahkan ke rumah Pak Eko yang baru, yang berada jauh dari desa Kayen. Tapi, Pak Eko tidak ikut karena masih ada urusan besok harinya. Dengan rasa solidaritas yang tinggi dan tuntutan kerja, Pak Tony mengiyakan dan merapikan barang-barang tersebut ke dalam mobilnya. Lokasi rumah Pak Eko yang baru terletak di desa Padang, yang rutenya melewati hutan yang rimbun dan jarang sekali pengemudi yang melewatinya di malam hari. Jam 8 malam, dia mulai berangkat dengan rasa percaya diri, walaupun perjalanannya melewati hutan yang sepi. Entah apa yang dipikirkan, Pak Tony lupa kalau saat itu adalah malam Jumat. Dengan rasa was-was karena jalan yang sepi dan waktu sudah menunjukkan jam 1 malam, Pak Tony tiba-tiba melihat ada warung yang terbuat dari bambu dengan lampu yang redup di pinggir jalan hutan. Ternyata masih ada warung di pinggir hutan malam-malam gini, ucap Pak Tony. Tidak sengaja, mobil Pak Tony mogok di dekat warung tersebut, dan dia mulai memeriksa kerusakan yang terjadi pada mobilnya. Aneh, kurasa normal saja mobilku, tapi kenapa susah sekali untuk menyala, ucap Pak Tony. Dengan rasa lelah karena memperbaiki mobilnya, Pak Tony mencoba mendatangi warung tersebut untuk beristirahat sejenak, sembari memesan sesuatu. Assalamualaikum, permisi, saya mau pesan, ucap Pak Tony. Terdengar suara orang berjalan dari dalam warung. Pak Tony melihat sosok nenek yang sudah tua dengan wajah keriput datang menghampirinya. Ya Cuk, mau pesan apa? Ucap nenek itu. Pesan kopi nek, kata Pak Tony. Nenek itu merespon dengan senyuman yang menyeringai. Nenek itu langsung kembali ke dalam warung dan membuatkan kopi. Tidak lama kemudian, kopi pun dihidangkan. Kopi apa ini? Rasanya kok begini? Ucap Pak Tony pelan. Tiba-tiba, di dalam gelas kopi itu ada ulat yang banyak, dan sontak Pak Tony membuang kopinya dengan rasa mual yang dirasa. Pak Tony buru-buru keluar dari warung sambil memuntahkan semua yang diminumnya di bawah pohon. Selain itu, dia melihat warung tersebut sudah tidak ada. Yang ada hanya pohon-pohon yang rimbun. Dengan perasaan takut, Pak Tony kembali ke dalam mobilnya sambil berusaha menyalakan mobil. Dia melihat dari dalam mobil. Jalan yang dilewatinya sudah menghilang. Kenapa ini? Di mana jalan tadi? Aku kenapa ada di tengah-tengah hutan? Ucap Pak Tony sambil ketakutan. Tiba-tiba, Pak Tony dibuat takut lagi ketika ada tangan yang memegang bahunya dari kursi belakang. Sontak, Pak Tony keluar dari dalam mobil dan lari karena melihat sosok nenek dengan banyak belatung di wajahnya. Dia berhenti di samping pohon yang besar sembari menahan lelah karena lari dari nenek itu. Pak Tony melihat di sampingnya dengan rasa kaget dan takut. Dia melihat yang di sampingnya bukan pohon, tapi makhluk berbulu dan tinggi besar dengan mata yang menyala. Paginya, ada seorang warga yang pergi ke kebun dengan menemukan Pak Tony dan mobilnya ada di tengah hutan. Orang tersebut memanggil warga sekitar untuk mengevakuasi mobilnya dan menyadarkan Pak Tony. Singkat cerita, Pak Tony sadar dan menceritakan kejadian ke seorang warga. Untung Bapak bisa keluar dari hutan, karena dulu ada orang yang membawa mobil dan hilang di hutan ini. Hutan ini adalah hutan yang masih angker, dan banyak orang takut kalau melewati sendirian di malam hari, ucap warga. Dengan kejadian ini, Pak Tony menjadi tambah sadar agar tidak melewati hutan ini sendirian lagi di waktu malam.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita Misteri Malam Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.